Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suandri dari program studi Informasi UIN Sumatera Utara, Medan. Oke, sahabat sekalian, ini merupakan video ke-9 ya, dari perancangan sistem informasi sederhana, yaitu sistem informasi laundry dengan menggunakan bahasa menggunakan PHP dengan konsep OOP. Oke, sahabat sekalian, untuk kali ini yang video ke-9 ini ya, untuk video sebelumnya kita sudah berhasil membangun login dengan level user sekalian ya. Ini tadi ada admin, kita bisa masuk. Kemudian kita ada kita ada cek login berupa apakah usernya sudah login. Kemudian cek levelnya. Di level kita cek apakah sesuai antara level yang dimiliki oleh user. Di sini ada 2 user, 2 level ya. Ada user level di sini 1, 2 misalnya. Satunya admin, operator 2, dan berikutnya 1, 2, 1, 2, 1, 3 misalnya dan seterusnya. Oke, pada kasus ini satu user sebagaimana di akhir video ke-8 tentang user login beserta level. Satu user ini hanya bisa satu level ya. Misalnya admin hanya satu level, operator satu level saja. Sekarang pertanyaan bagaimana kalau seandainya satu user ini bisa dengan banyak level gitu. Artinya tidak hanya satu. Dan kita bisa buat secara dinamis. Oke, gimana caranya? Saya sudah gambarkan di sini menggunakan True.io. Kita akan coba membuat login dengan user yang dinamis, di mana satu user itu tidak hanya punya satu level, tetapi bisa lebih dari satu level sesuai dengan yang diinginkan. Oke, di sini misalnya untuk users ada user ID, name, nama lengkap, aktif misalnya. Nah, kita punya user group. User group ini nanti sebagai levelnya. Grup administrator misalnya, kemudian grup katakanlah grup direktur, manajer, kemudian grup operator, grup gudang dan segala macam ya. Itu menjadi levelnya. Nah, di sini kita buat juga role. Jadi role di sini ID user, user yang kita pilih itu bisa kita tambahkan grup yang kita inginkan. Jadi di role ini bisa saja user ID yang sama dengan grup yang berbeda-beda gitu. Misalnya user ID 1, grupnya grup 1, grup 2, lagi grup 3, grup 4, dan seterusnya gitu. Jadi di role ini bisa jadi satu user itu banyak grup. Role ID usernya sama, tapi grupnya berbeda-beda. Dan itu bisa dibuat secara dinamis gitu. Kita tinggal buatkan role-nya berapa sesuai dengan user yang kita inginkan. Nah, di sini dinamis deh ya. Jadi tidak hanya seperti kasus kita di video 8, kita hanya punya satu level. Tidak, di sini levelnya banyak. Artinya kita akan gunakan lebih dari satu level untuk satu user. Oke, di sini sudah saya implementasikan. Pertama mungkin kita ini saya tutup dulu ya. Saya tutup. Kita ke database, kita akan tambahkan di sini untuk level, ini saya coba hapus saja. Kita sesuaikan nanti, berarti kita hapus untuk user levelnya. Jadi di tabel user itu tidak ada lagi user level. Di sini juga tidak ada user level. Nah, ini berarti kita hapus. Saya coba dari structure. Kemudian untuk levelnya saya drop. Tidak ada lagi user level di tabel usernya gitu. Nah, sekarang usernya sudah kita sesuaikan, ada user group.
Oke, kita buat di sini dengan 2 field saja, yaitu grup ID dan grup nama. Selanjutnya ada user role. User role ini ada ID, ID user, dan ID group. Nah, di sini juga sudah kita implementasikan. Biar video ini tidak terlalu banyak durasinya, saya buatkan ini tanpa istilahnya menampilkan gimana caranya atau langkah-langkahnya lagi ya. Ini saya anggap sudah bisa lah gitu. Role ID user, role ID group. Nah, di user group ini sudah saya tambahkan 3 contoh group name-nya yang menjadi levelnya nanti. Ada administrator, ada direktur, ada operator. Ada 3 jadinya ya. Jadi satu orang bisa 3-3 ini sekaligus. Dia sebagai admin, dia sebagai direktur, dia sebagai operator juga gitu. Jadi melingkup semua kan. Atau dia hanya bisa administrator saja, atau direktur saja, atau operator saja, atau ketiga-tiganya sekalian. Oke. Nah, di informasi laundry-nya di bagian user, kita akan tambahkan di sini beberapa tombol. Pertama di sini ada grup. Grup ini nanti mengarah ke crewd-nya grup gitu. Jadi ini tidak saya buatkan lagi lah ya. Artinya nanti grup ini bisa ditambahkan, bisa ditampilkan, bisa diedit. Tapi tidak bisa di-delete. Nah, kenapa? Ini jangan di-delete. Karena nanti dia akan terhubung dengan user role. Karena di sini ada role ID group. Jadi ID group yang ada di sini nggak boleh dihapus. Jadi harus dibiarkan saja. Atau nanti kalau memang ingin menyembunyikannya, kita buat aja satu field lagi di sini, grup aktif gitu. Jadi kalau seandainya ingin menyembunyikan, bukan menghilangkan, menyembunyikan buat saja aktifnya sama dengan 0 misalnya, atau kalau dia tampil aktifnya sama dengan 1. Bisa ditambahkan di sini ya. Nah, sekarang di user, kita akan coba upgrade lah ya, katakanlah mengupgrade untuk tambah usernya. Padahal sebelumnya belum kita buat ya. Sudah ada user tambah belum juga sebenarnya. Oke, kita akan buat user tambah tapi atau user input, tapi sudah kita sesuaikan dengan yang video 9 ini ya. Oke, ini saya coba simpan dulu. Kita buat satu buah kelas kita sediakan dulu. Nah, ini tampilnya sudah karena ada tampil di sini. Nah, kemudian kita buat satu buah file baru di sini namanya user input.php sama seperti urutan di tabel-tabel sebelumnya ya. Oke, saya buat di sini user input, saya copy aja satu misalnya di bagian ini. Di sini saya kasih namanya tambah user. User arahnya nanti ke user process. Berarti kita nanti ada tambah satu buah user process di sini. Method post oke, di sini ada username. Username sesuaikan dengan tabelnya yang ini. User role. User role ya, username, user password, user nama lengkap, user aktif. Oke. Username text kita kasih namanya di sini username. Oke. Username. Ini kita ganti menjadi username. Oke, kita samakan saja. Setelah itu baru user password. Kemudian tipenya boleh dibuat jadi password. Namanya user password. Selanjutnya ada nama lengkap di sini. Saya coba nama lengkap, nama lengkap, text, user, nama lengkap. Tiga ya. User aktif satu lagi bisa kita buat dalam bentuk radio misalnya atau checkbox, atau kita buat ini default, artinya ketika input dia tuh sudah otomatis aktif gitu. Jadi di user ini user aktif not null default 0 gitu. Ini aktif buat aja satu itu aktif, 0 tidak. Jadi user aktif defaultnya bisa kita buat 1, jadi nggak perlu diisi, nanti dia akan diisi dengan 1 gitu.
Nah, ini sebelumnya ini terbuat 0 ini, kita ubah jadi 1 saja gitu. Jadi artinya ketika menyimpan dia sudah otomatis aktif gitu. Begitu juga ini misalnya kita aktifkan dulu. Ini karena ini default-nya 0 sebelumnya. Makanya ketika dia tidak diisi ya jadi 0 deh ya. Oke, selanjutnya kita tadi ada username, password, nama lengkap user, nama lengkap. Aktifnya akan langsung jadi 0. btn simpan, oke simpan. Selanjutnya kita ke kelasnya user, kita tambahkan satu lagi di sini untuk simpan. Oke. Ini saya copy ke sini namanya simpan. Oke. Ini kita rubah jadi username. Username yang ini kita ubah jadi user password. Untuk enkripsi ini kita abaikan dulu ya. Seharusnya passwordnya di-encrypt gitu. Kalau yang ini kita abaikan dulu. Ini ada satu lagi nama set into table layanan, set username, user password, dan satu lagi user nama lengkap sama dengan user nama lengkap sama dengan user nama lengkap. Ini oke. Di sini username password oke. Satu lagi user nama lengkap. Nah, di bagian ini sudah oke. Kita akan lihat perbedaannya di sini ya. Oke, di sini oke, di sini ini sama seperti kenapa sendiri sama seperti input pada umumnya ya. Nah, saya ingin di bagian user input ini ada satu kolom yang menyatakan di situ dipilih levelnya gitu atau grupnya. Nah, buat di sini istilahnya grup ya. Grup itu nanti bisa di checklist. Dia bisa di checklist, kita pilihnya grup apa gitu. Berarti di sini kita perlu satu buah input checkbox gitu kan. Di sini nama dari grupnya apa. Oke, ini sama seperti video tentang tampil menggunakan select option dinamis. Itu video keberapa? Silakan lihat di video-video sebelumnya. Ada kita buat select dinamis sesuai dengan tabel yang lainnya gitu, atau tabel yang kita tampilkan. Nah, di checkbox ini statusnya sama gitu. Kita buat di bagian kelas user dengan nama misalnya list list group. Nah, saya buat satu di sini namanya list group. Itu daftar berarti ya. Dan daftar list gitu kan. List group select bintang from TB user group sama dengan ini user group. Ke bawahnya sama semua. Return data semuanya sama, oke ya. Nah, sekarang posisinya gini. Kita ingin ini menampilkan sesuai dengan nama grupnya gitu. Jadi list grupnya ini akan kita tampilkan ke input gitu. Berarti di sini kita butuh dari list grupnya. Sama seperti di trans input. Nah, ini kita butuh memanggil memanggil kelasnya, kemudian metode mana yang mau dipilih gitu kan.
Nah, gini juga, ini sama. File tidak perlu disebutkan karena dia sudah otomatis. Grup, saya kasih namanya GR misalnya. Ya. New, kemudian letaknya ada di up, kemudian ada di letaknya di user, up, user, sama dengan ini ya. Yang ini new up transaksi, berarti diambil dari transaksi ya. User. Kemudian saya kasih di sini GR, misalnya apa kita buat di sini list gitu aja ya. List sama dengan GR list group. Nah, gitu dia ya. Kita tutup. Jadi nanti isinya adalah list. Oke, di sini berarti kita mulai PHP-nya. PHP for each. Ini for each is as misalnya L. Oke, karena dia array ini hasilnya array. Return datanya dalam bentuk array. Oke, di sini saya buka, tutup lagi, penutupnya ada di sini. Jadi nanti ini akan muncul sesuai dengan jumlah grupnya. Jadi di sini bisa kita buat misalnya PHP echo dalam bentuk L group name. Kita lihat grup, user group, namanya grup nama ya. Nah ini berarti grup nama. Tutup PHP-nya. Oke, sampai situ aja dulu. Kita coba lihat tambah user. Oke, ketika kita pilih menu user, tambah user diarahkan ke user input. Nah, jadi grupnya ini akan muncul sesuai dengan banyak grup gitu. Nah, jadi grupnya kita pilih. Kalau mau ke bawah, mau ke mau ke samping pun tak masalah. Oke, username, password, nama lengkap, kemudian di checklist ini grupnya grup apa? Admin, direktur, operator. Oke, name-nya kita kasih misalnya grup, tapi dia dalam bentuk array. Oke, name, group, array. Value, nah, value-nya harus ada lah ya kan, berdasarkan ID-nya gitu. ID, ini grup ID. Jadi kalau ini kita simpan, kita load. Kalau kita lihat view source-nya di sini, input, nah nih, grup value 1 untuk admin, kemudian grup value 2 untuk direktur, kemudian grup value 3 untuk operator. Oke, berarti cocok ya. Nah, di sini kita list grupnya berdasarkan metode list group yang ada di user. Nah, ini list group. Oke ya, berarti sekarang ketika diklik simpan, ini diklik simpan. Nah ini btn simpan. Nanti dia akan menyimpan username, password, nama lengkap, oke lah ya kan. Insert into table header. Tapi untuk grupnya yang ini, dia nyimpannya tidak ke user. Dia bukan nyimpannya ke sini gitu. Tetapi dia menyimpan ke user role dan ID usernya sesuai dengan yang kita masukkan gitu. Berarti sekarang dia menyimpan ke dua tabel yang berbeda gitu. Oke, sekarang ini sudah kita lihat di sini. Oh ini user ya. Nanti salah pula. Sebelum dia jadi error. Username, password, nama lengkap, user insert into table users. Username oke, user password oke, user nama lengkap oke di sini. Oke ya. Sampai execute. Ini masih normal. Ini kasih apanya, catatannya. Insert. Oke. Tabel users. Nah, oke. Sampai sini udah jalan gitu kan.
Nggak jalan sih, belum kita coba ya, tapi fungsinya ke sana gitu. Kalau yang ini insert oke, tabel db user role. Nah, posisinya sama gitu. Oke. Sekarang di sini dia dalam bentuk array. Namanya ini transit tadi ya. Ini ya. Namanya group. Oke, selanjutnya kita proses ya. Proses ini namanya group, kita atur dengan cara yang sama ya nih. Berarti di sini saya buat variabel namanya group. Group sama dengan ini post namanya group. Oke, group. Tapi kalau misalnya lagu GR apa boleh juga GR ya. GR post group. Ini namanya tadi group. Nah, ini group. Dia dalam bentuk array ini ya. Array dia. Jadi nilainya ini nilai array. Oke. Sekarang dia insert. Nah, insertnya itu sesuai dengan jumlah yang kita pilih gitu. Kita pilih sesuai dengan yang di checklist gitu kan. Berarti dia mengasukkannya looping gitu. Iya kan? Berarti kita kasih looping gitu. For each group ini group as setiap dia kita looping, kita urai array-nya ini, maka dia akan insert gitu. Berarti di sini kita SQL kan lagi. Saya buat SQL 2 biar jangan samain di atas ya. Insert into db user role ya. Set adalah ini yang di set role ID dan role ID group. Kalau role ID saja otomatis ya. Nah, di sini ada set user role ID user. Ini sama dengan user role. Kemudian user ID group ya. User ID group sama dengan titik 2 user ID group. Oke. Kemudian stmt zisdb prepare sama. Oke. SQL2 saya buat juga stmt2. Oke. Kemudian ini prosesnya sama. stmt2 param ID user. ID user. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana dapat ID user? Nah, ini kan cuman di input tadi data user. Nah, ini kita buat ID user itu bisa diambil sama dengan stmt, entah videonya ada as insert ID. Nah, ada perintahnya. Role ID user dengan stmt last insert ID. Nanti coba di browsing tentang last insert ID ya. Yang terakhir kita masukkan yang ini gitu, itu bisa diambil ID-nya. Role ID user last insert ID. ID yang berapa nanti yang kita dapatkan gitu. Oke, selanjutnya berarti ini role ID user sudah dapat ya. Last insert ID yang yang role ID usernya itu adalah ID yang terakhir dimasukkan ketika di execute stmt-nya.
Mudah-mudahan bisa jalan ini ya. User ID-nya ya yang auto increment itu diambil ya. Tentunya ID yang auto increment. Kita meletakkannya ya di user ID ya kan, karena semua kita ada ID-nya. Selanjutnya ini row ID user oke. Kemudian satu lagi role ID group. Oke, ID group itu dari grup. Nah, ya, ini. Karena yang kita simpan itu adalah ID-nya langsung, value-nya kan ID-nya gitu kan. Jadi di sini yang disimpan adalah role ID grupnya. Ini posisinya menambahkan baru ya, artinya user yang baru ditambahkan. Oke, ini untuk memasukkan ke user role ya. Sampai di sini selesai untuk grupnya, terakhir baru kita execute. Berarti dia akan menyimpan sesuai dengan role yang kita pilih. Siogianya gitu. Ya, siogianya gitu. Grup ini mana ini grup? Grup. Oke. Ini ini grup ASGR. Ini GR ya. GR. Ini GR. Bukan grup ya. Grupnya ada di atasnya. Grup post grup. Nah, sekarang yang dia simpan itu adalah yang ini yang GR dia, bukan grup dia, GR. Oke. Role ID group GR. Oke, kita coba ya. Oke. Tes user. Oh, prosesnya lagi ya. User proses. Buat file baru namanya user process.php. Selanjutnya untuk apa namanya? Untuk proses di bagian file proses ini kita ambil saya dari tabel yang lain. Ini berarti kita perlu user, koneksi user, ini kita ubah jadi user lah ya. Nah, user. User, up user, if set btn simpan, oke, user simpan. Nah, oke. Kemudian setelah itu baru balik ke user tampil. Ini untuk update-nya. Oke, save. Simpan aja dulu, update belum ya. Oke, kita coba memasukkan satu buah akun, namanya username-nya misalnya Dewita. Nama lengkapnya Dewita Utami misalnya. Ya, administrator. Coba kita tes satu dulu ya, Dewita. Satu aja, kemudian kita klik simpan. Udah. Last insert ID tidak dikenal. Oke, call to undefined method produce statement, last insert-nya tidak tepat. Oke, kita tidak tepat untuk last insert ID. Oke, stmt prepare. Oh, ini coba kita ganti dengan GSDB. GSDB ya. Oke, kita coba lagi. Misalnya Dewita 2. Angka pada segmen define secure simpan 9 role ID user role ID group
Role ID user. Oh, ini. Role ID group. ID group. Kenapa boleh user ID group ya? Role, ini ceritanya role. TB user role ID group user, oke. Ada ngetik-ngetiknya udah malam. Gak bisa serak deh. Oke. Oh, datanya masuk datanya. Sini kita coba untuk passwordnya nggak masuk. Atau tadi kosong. User role tidak ada yang masuk ya. User group tetap ada dari tadi. Kita coba input lagi. Tes. Putra lah lagi ya. Misalnya nama lengkap Hidayat. Nah, save. Oke, Putra tersimpan. Kita lihat Putra. Oke, 145. Kita lihat user role. Oke, user role ke-11. ID grupnya 1. Ke-11, oke. Kita coba lagi. Saya tambah. Misalnya Wandi ya. 5. Wandi saja. Wandi. Kita buat tiga-tiganya save. Oke, Wandi. Kita lihat di sini user role. Oke, untuk Wandi ada 3, 1, 2, 3. Kemudian ID-nya ada di ID 12 ya. Oke, berarti kita sudah berhasil untuk membuatkan role masing-masing ya. Role ataupun di sini nanti sebagai levelnya dia termasuk dalam grup mana. Jadi satu user, ini tadi user bisa banyak role gitu. Nah, sekarang baru masuk ke sistem loginnya gitu. Bagaimana kita login menggunakan level yang berbeda-beda secara dinamis. Dan begitu juga menunya, kita akan buat menu yang ada di indeks ini itu secara dinamis sesuai dengan role-nya gitu. Kalau dia misalnya 1 menunya apa saja, 2 menunya apa saja, begitu juga 3 menunya apa saja. Ini nanti kita rubah karena memang user levelnya sudah secara dinamis. Begitu juga ketika login proses, usernya ini tidak lagi user levelnya tidak lagi berdasarkan field di user level, tetapi dia berdasarkan role atau role ya yang sudah bisa di-set secara dinamis. Baik sahabat sekalian, mungkin untuk video ini kita bagi menjadi beberapa part karena memang agak panjang. Ini daripada nanti kelamaan videonya menjenuhkan, kita masuk ke part 2 berikutnya ya. Ini sudah berhasil, sudah bisa kita tambahkan role-nya. Kita review lagi ya. Ini tadi ada tabel user, kemudian tabel group, kemudian tabel role ya. Selanjutnya kita buat user input-nya, di mana di bagian group ini kita tampilkan semua grup yang ada. Selanjutnya di bagian class user kita buatkan metode list group untuk bisa kita tampilkan di list group atau daftar dari grup yang ada. Selanjutnya ada fungsi untuk simpan. Kita mengambil last insert ID dari yang sudah dimasukkan. Kemudian itu akan disimpan ke tabel berikutnya, TB user role. Jadi kita memasukkan ke dua tabel yang berbeda ya. Ke tabel user role dan ke TB users gitu. Oke. Oke, sahabat sekalian, sampai di sini untuk ini tadi user proses ya. Oke, ini prosesnya. Sampai di sini untuk login multi level bagian pertama. Kita jumpa lagi di
video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.